teman-teman sahabat jiwa dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan ya begitulah. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya, dimanapun kita berada. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung aku, yang baru bergabung. Aku ucapin hai, salam kenal, aku Maylin dan aku adalah intuitif tarot reader maksudnya. Selamat datang buat kalian yang support, yang baru bergabung. Seperti hari-hari biasanya, kita main lagi ya. Jadi kemarin ada mystery reading gitu ya. Dan sekarang kita kembali lagi dengan pick pile reading dengan temanya apa kejutan cinta untukmu gitu. Jadi aku disclaimer dulu bahwa ini adalah bacaan gitu ya, dan aku percaya siapapun yang nyangkut ke video ini sengaja atau tidak sengaja gitu, bisa saja kebetulan ya atau tidak, tapi aku percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, betul-betul kebetulan di atas dunia ini. Mungkin ini adalah bagian atau dari jawaban dari apa yang kamu pikirkan. Kamu perlu mempertimbangkannya ya dalam-dalam. Tapi kamu harus paham juga bahwa ini sifatnya sementara dan kamu harus bijak dalam mengambil segala keputusan. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia nyata ya, bukan di alam pikiran saja. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai permainannya. Jadi di sini ada 3 kartu seperti kalian lihat, 3 pile, ada 1, 2, 3. Aku nggak bisa bilang karena semuanya yang seingatku sih semua warna lipstiknya itu tuh sama merah sih. Cuman ini ada Vinky Focus, ada aku lupa, dan ini ya aku lupa tapi nggak apa-apa ya. Jadi di sini ada 3 file, kalian boleh pause video ini untuk milih yang mana. Pilih berdasarkan intuisi kalian ya, jangan ragu-ragu, nggak apa-apa kok. Udah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai dari file nomor 1. Yang pertama sebelah kiri aku, kalau dari kalian itu sebelah kanan. Ini kita ikan dulu ya, kita simpan dulu. Oke. Nah, ini dia buat kalian yang pilih Vinky Focus. Oh iya. BTW tanganku ini tadi aku pasang henna sebelum aku tidur. Niatnya sih karena aku capek, terus nggak bisa tidur juga awalnya. Pas aku pasang aku ketiduran, jadinya ya gini, belepotan. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan besok udah hilang. Yuk kita lihat apa sih isi kartunya. I'm sorry, maaf ya karena aku punya 1 kartu gitu ya. The Devil, oh man, Ace of Pentacles. Kok grogi ya? So di sini ada The Devil, Ten of Cups, Ace of Pentacles. Wow, bagus sih. Apa sih yang jadi kejutannya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, aku bahagia banget ya buat yang pilih file kartu ini. Yang file awal di situ ada The Devil, kartunya ada Calixcopas, ada 10 of Calixcopas, and then ada apa lagi, Ace of Pentacles, ada Crystal Malashit. Aku nggak tahu ya bacanya ini betulan Malashit atau gimana ya.
Nah, dan terus ada Bellflower and Joy. Joy is the ultimate creator. So, pada dasarnya ya, kenapa aku bilang selamat? Karena kejutan buat kalian yang pilih file ini adalah bahwa kebanyakan dari kalian itu bakal melangkah ke tahap selanjutnya, dalam artian ini bakalan dilamar ya. Kalian bakal dilamar kalau perempuan gitu ya, atau yang sebaliknya. Pokoknya ada istilahnya sebuah pertumbuhan kemajuan dalam hubungan. Kenapa demikian? Sorry. Jadi pada dasarnya ini tuh ada yang namanya edik ketergantungan, the devil, dalam artian aslinya ada ketergantungan. Sebenarnya memang buruk ya, cuman itu tidak selalu buruk itu ketika dia bersanding dengan hal-hal, dengan kartu-kartu lain. Jadi posisinya tuh begini, orang yang sedang kamu pikirkan, mungkin orang yang sedang akan datang ke dalam hidupmu itu bukan tipe orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang hanya datang saja ya, hanya lewat sekali. Tapi ini adalah tipe orang-orang yang serius gitu ya, yang mau bertumbuh. Dan lakinya di sini dipenuhi dengan harapan-harapan baik dan juga komitmen-komitmen baik. Jadi di sini ada Malashit. Nah, Malashit ini adalah representasi dari transformasi dan pertumbuhan begitu ya. So, climb your success gitu. Ada kesuksesan besar dalam hubungan kalian yang sedang kalian jalani, atau untuk yang belum menemukan, mungkin ada ada kebahagiaan atau ada kesuksesan dalam menunggu kalian. Jadi fase menunggu kalian itu memiliki arti yang besar gitu, tidak sia-sia ya. Dan bahagianya lagi, hubungan ini seperti dilindungi gitu ya, dilindungi banyak pihak gitu. Dan ini jauh dari yang namanya ketakutan gitu, begitu ya. Lalu ada Bellflower yang ini. Nah, Bellflower ini juga lambang dari cinta yang abadi dan rasa syukur gitu. Kartu ini tuh sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang yang dalam dan ketulusan dalam hubungan. So, ketika kamu berpikir tentang seseorang yang sedang menjalani hubungan dengan kamu saat ini, sadarilah bahwa dia adalah orang yang tulus dan orang yang bersyukur memiliki kamu gitu, dan juga orang yang sama-sama ingin bertumbuh begitu ya. Jadi kamu apa yang dibilang, kamu tidak perlu ragu, karena pada dasarnya seperti aku bilang tadi, ini adalah kartu yang baik. Siapapun yang kamu pikirkan, dia adalah orang yang sangat bersyukur memiliki kamu. Dan juga pada dasarnya itu orang-orang yang mungkin bucin, tidak bisa terlepas dari kehadiran kamu. Dan apa yang harus kamu pahami, bahwasanya adalah saat ini ya, bahwasanya adalah kebahagiaan merupakan sumber dari segala penciptaan. Ketika seseorang mencapai keadaan kebahagiaan murni, mereka dapat menciptakan pengalaman positif dan menarik ke dalam hidup mereka. Jadi kartu ini tuh sebenarnya apa yang disampaikan adalah bahwa jika kamu memiliki keraguan tentang ketidakpastian atau segala macam, kamu perlu lupakan itu dan fokuslah dengan esensi dari diri yang penuh dengan sukacita. Karena ketika kamu memikirkan hal yang baik, ketika kamu bersukacita dan fokus dengan hal itu, semua itu yang sukacita tersebut yang akan datang sebenarnya dalam kehidupanmu. Karena ini dalam artian apa yang menjadi kado, kejutan ya, mungkin ya, kejutan cinta mungkin kali ya untukmu adalah bahwasanya
Di sini sebagian kalian kemungkinan besar akan dilamar gitu ya, dilamar, tapi jangan ragu-ragu tentang kebahagiaan. Jika kamu merasa kamu bahagia dengan dia, jalanilah, karena pada dasarnya orang yang kamu tanyakan ini sebenarnya adalah tipe kalian, mungkin kamu atau dia atau kedua-duanya. Kalian adalah tipe-tipe orang yang bucin gitu ya, dan memang kebahagiaan itu sebenarnya sudah terlihat jelas dari awal-awal. Sehingga kalau kamu memiliki luka yang lalu segala macam, kamu perlu buang segala hal buruk itu, karena ini adalah orang-orang yang yang mungkin tertarik dengan file ini merupakan apa namanya bentar, orang-orang yang tertarik dengan file ini disuruh untuk menciptakan kebahagiaan, demikian. Jadi kamu jangan kaget jikalau hubungan yang kamu jalani selama ini yang kamu pikir main-main, tetapi tiba-tiba kamu diajak nikah gitu ya. Apalagi kalau ditanyain, kalau kamu tanyain kenapa, dia bilang sejenis kalimat seperti ini, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, dan memang keadaannya tuh demikian, dan kamu bisa percaya tentang kata-kata tersebut. Ini adalah hal yang baik ya. Sekali lagi aku gugup ngebacanya, aku nggak tahu mesti gimana, tapi yang pastinya apa kejutan cinta untukmu ya kalian bakal dapat kabar, kalian bakal dilamar. Mungkin nggak ada waktu, nggak ada secara spesifik rencananya kapan gitu ya, tapi tiba-tiba nikah yuk gitu ya. Wow, itu something wow gitu. Ketika ada nikah yuk, langsung bilang aja iya, karena ini adalah orang yang tulus, dan hubungan kalian itu adalah hubungan yang bertumbuh begitu, hubungan yang sangat baik untuk dilanjutkan. So this is for your reading. Thank you so much for your attention. Semoga laki ya dalam kehidupan percintaan kalian, and see you for the next reading. Bye bye. File nomor 1. Dan sekarang kita lanjut pada file kedua yang pilih ini. Sorry ya, kayaknya mungkin nanti kapan-kapan aku review deh produknya. Edik banget aku jajan di sini. So, kita lihat ada apa. Ya betul nggak ya begini? Oh ya, sini tuh begini. Wow. Ada the universe has my back. Forget the mean notes. What does that mean? Ada crystal hematite. Terus ada Seven of Swords, and what else most? Ada Knight of Pentacles, terus ada Two of Sword. Tadi dulu ya, di sini. Jadi pertanyaannya adalah apa yang kejutan cinta untukmu. Nah, untuk file nomor 2 ya, sama seperti ini file nomor 1, pada dasarnya ada beberapa kartu itu tuh yang terlihat memang agak aware gitu ya kalau ditanyain tentang masalah percintaan, dalam artian itu memang kartu arti dasarnya itu tuh buruk, tetapi ketika dia bergabung dengan yang lain, kartu yang lain, itu bisa menjadi sebuah makna yang berbeda, seperti a Knight of Wands, Seven of Swords, Two of Swords gitu kan. Ini banyaknya sword dalam artian apa sebenarnya? Pada file ini, orang-orang yang memilih file ini tuh sebenarnya mereka banyak keraguan. Siapapun kalian ya, mungkin keraguan akan enduringnya sebuah hubungan ini. Nah gitu ya. Satu sisi karakteristik percintaan pada file nomor 2 ini adalah, satu sisi dia membara begitu ya, penuh gairah dan semangat. Namun
juga memiliki keraguan atau potensi, bukan potensi tapi ini lebih ke apa ya, ke ya memang potensi dan keraguan gitu ya, ketidakjujuran atau pengkhianatan, mungkin apa, merasa bahwa semuanya tidak baik-baik saja sehingga itu membuat bingung begitu. Tapi jangan salah bahwa itu mungkin hanyalah sebuah perasaan saja begitu ya. Uh, jadi jika kita melihat ada hematid gitu ya, aku agak kurang, nggak paham gimana cara membacanya, cuman ya, seini dari representasinya bahwa dalam konteks percintaan semuanya itu sebenarnya itu seimbang, perlindungan, kamu jangan ragu bahwa semua sebenarnya kamu itu dilindungi dari hal-hal yang buruk begitu. Karena hanya saja bermasalah mungkin di emosi kita, dan itu sangat wajar. Dan aku yakin jika kebanyakan yang memilih dari file ini adalah perempuan, ataupun jikalau tidak perempuan, orang-orang yang memiliki apa namanya, sisi feminimnya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Lalu dan seperti kita lihat ada di sini forget me nots, ini juga melambangkan sesuatu, dikenal sebagai kesetiaan dan kenangan gitu ya. Jadi pada dasarnya file 2 ini kalau ditanya apa kejutan untuk percintaanmu begitu, pada dasarnya ini adalah sebuah keyakinan kembali begitu ya, bahwa apa namanya, konfirmasi kembali bahwa hubungan yang kamu jalanin itu adalah hubungan yang baik begitu ya. Dan jikalau file nomor 1 itu bisa membuat kalian bertumbuh, tetapi file nomor 2 ini bukan mungkin kejutannya itu tuh lebih ke kesetiaan ya, kesetiaan, kenangan gitu. Kemungkinan besar kalian memiliki beberapa kali banyak pertengkaran atau ya ketidaksamaan pemikiran. Tetapi jangan salah, mungkin kamu akan kaget mendengar bahwa orang yang kamu pikirkan atau yang sedang kamu tanyakan itu adalah orang yang sangat setia begitu ya, dan memiliki dan menyimpan kenangan dia bersamamu. Dan for the last gitu ya, apa maksudnya ini the universe has my back? Sebenarnya kalian itu adalah hubungan kalian itu didukung oleh banyak pihak sebenarnya. Cuman hanya saja merasa bahwa sesekali merasa bahwa kebingungan dan juga ada perbedaan pemikiran antara kamu dengan dia begitu ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya aku agak bukan ragu sih, cuman aku nggak tahu ngejelasin gimana. Kalau ditanya apa kejutan cinta untukmu begitu ya, kejutannya adalah bahwa kamu akan menemukan sesuatu yang membuatmu bertahan dan membuatmu gembira pada hubungan ini, yang mungkin kemarin-kemarin kamu tidak sempat mendengarkan itu langsung dari orang yang kamu cintai, yang sedang bersama kamu begitu ya. Jadi bisa disarankan bahwa perlu untuk mereview kembali bagaimana hubungan ini berjalan dari awal. Karena di sini aku lihat siapapun yang terlibat dalam percintaan ini, dalam hubungan ini adalah orang-orang yang menghargai pengorbanan dan ketulusan begitu. Jadi sampai mati pun yes, maybe the situation is not always good, but I think without you I can't live gitu. Situasi memang setiap hari akan berubah begitu ya, keadaan memang tidak baik-baik saja, tapi jika itu bukan dengan kamu, aku belum tentu bisa hidup dengan baik gitu ya, kira-kira demikianlah gitu. Dan ini tipe-tipe yang bukan dua orang dengan mode apa namanya, love language yang berbeda gitu, maka perlu di review lagi ya keadaannya bagaimana gitu. Iya begitulah posisinya. Dengan kamu aku memiliki keraguan, bertengkar segala macam.
Tetapi jika tidak dengan kamu, aku juga tidak bisa menjanjikan bahwa aku bisa hidup layak selayaknya manusia. Pokoknya gitulah. So apa kejutannya, kamu akan menemukan hal-hal baru atau pernyataan statement-statement yang bisa menggairahkan komitmenmu lagi ke depannya ya. Dan saat itu juga kamu akan tersadar bahwa sebenarnya dia adalah hubungan yang kamu jalani adalah hubungan yang baik gitu. Okay, I think that's all for this time. See you for your attention. Thank you for your attention and see you for the next reading. Bye bye. Kayaknya aku grogi deh. Nah, dan sekarang untuk yang terakhir adalah pile nomor 3 ya. Mari kita lihat sama-sama. Oh, my voice speak louder than my words. Ada Gladidola, and then Two of Pentacles, Love of Pentacles. Wow, like of Pentacles, ada the Lovers. Nah ini dia ya, coba aku kesinikan sedikit lagi deh. Nah untuk kartu yang milih pile nomor 3 juga ini adalah hal yang sangat baik ya gitu ya, dimana energinya itu kuat banget. Ada the Lovers yang emang ya untuk percintaan ya gitu, dimana ini melambangkan sebuah koneksi, rasa keterikatan begitu ya, tapi dalam artian lebih baik energinya daripada the devil gitu. Koneksi yang mendalam dan pilihan penting dalam hubungan gitu ya, cinta tulus, harmoni begitu. Begitupun Knight of Cups gitu, melambangkan romantisme, ada flirtingnya gini di sini, emosi yang mendalam gitu ya, cinta yang ideal lah. Dan ada Two of Pentacles, dalam artian seimbang begitu ya. Mungkin ini tipe-tipe percintaan antara kamu dengan orang yang orang yang setara, bisa aku bilang sih setara dalam artian setara bucinnya, setara sayangnya, setara yang lainnya. Ini ya cinta yang setara lah antara memberi dan menerima gitu ya. Sementara kartu kristal lepidolite itu adalah nyaman gitu ya, lambang dari kenyamanan dan juga self love gitu ya. Dan ini juga ada namanya kepercayaan gitu. Ini aku nggak tahu ya, mungkin ini kalau orang yang baru setelah putus gitu ya, ini sangat membantu sebenarnya dan tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah kondisi hubungan yang kalian jalani saat ini adalah kondisi yang sangat baik gitu ya. Sementara kalau bunga gladiola itu cinta dan hasrat sih gitu ya, hampir sama seperti the Lovers, the Knight of Pentacles gitu ya. Dan ini aura Valentine gitu, lebih besar. Dan ini juga identifikasi bahwa komitmen yang lebih besar juga gitu ya, komitmen dalam jangka waktu panjang begitu, komitmen yang kuat gitu. And this is my vibes speak louder than my words, itu adalah sebuah bahasa, bisa diartikan sebuah bahasa non-verbal komunikasi, bahwasanya begitu. Apa yang harus kamu ingat, apa yang menjadi kejutan dalam cintamu adalah kejutan cinta untukmu. Kamu harus paham, mungkin kamu berpikir bahwa apa yang kamu inginkan tidak mungkin juga dia inginkan gitu, tetapi kamu salah besar tentang hal itu. Di sini apa yang menjadi kejutannya adalah kamu akan terkejut dengan bahwa sebenarnya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan juga sama seperti apa yang dia inginkan, dia pikirkan, walaupun pada kenyataannya dia tidak memperlihatkan hal tersebut, keinginan tersebut di kehidupan nyata. Ini tipe-tipe seperti kayak
ini cinta yang seimbang, hubungan yang seimbang gitu ya. Cuman satunya tidak bisa berekspresi secara banyak, tidak bisa leluasa berekspresi seperti kamu begitu ya. Karena bisa saja ini kamunya atau dianya. Tapi sadarlah bahwa ketika kamu berpikir tentang hal yang kotor sekalipun, mungkin maaf ya, hal yang romantis sekalipun, apa yang kamu inginkan yang terbesit dalam pikiranmu, sebenarnya sebenarnya dia juga memikirkan hal yang sama denganmu, sehingga tapi dia tidak bisa mengatakan hal itu leluasa kepadamu, takut mungkin nanti kamu jijik atau apa. But that is important. Kamu akan terkejut mendengarkan jika kamu mengetahui hal tersebut. Jadi baik-baiklah berkomunikasi gitu ya. Kalau kamu merasa dia orang yang tepat begitu, kamu bisa melakukan komunikasi yang lebih intens, yang lebih dalam gitu. Dan ya seperti aku bilang tadi, kamu akan terkejut bahwa seburuk apapun pikiran kamu, bukan seburuk apapun, sekonyol apapun pikiran kamu tentang hubunganmu dengan dia gitu, sebenarnya sekotor apapun mungkin ya. Ini hubungan orang dewasa kayaknya. Itu sebenarnya apa yang kamu pikirkan, dia juga seperti itu yang dia pikirkan. Hanya saja salah satu di antara kalian atau kalian keduanya masih jaim gitu ya. Tapi ya namanya juga kejutan. Aku yakin itu sih. Bukan aku yakin itu. Iya, ini kartu yang file nomor 3 membuat aku ketawa. Tapi memang kenyataannya yang ketangkep sih gitu. Jadi istilahnya ini kan percintaan, hubungan orang-orang jaim. Daripada kamu menanyakan langsung ke orang yang bersangkutan, kamu lebih senang membuka kartu begini ya. Tapi ya itulah kejutannya. So apapun yang kamu pikirkan, baik itu seburuk apapun, sejelek apapun, sekonyol apapun, itu juga lah sebenarnya yang dia inginkan dan yang dia pikirkan. So I think cukup ya buat buat yang file nomor 3. Dan aku harap ini bisa menjadi mood booster kalian dalam kehidupan percintaan. So thank you for watching me and see you for the next reading. Bye bye.